Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya mendapat top skor dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi saya mendaftar CPNS tahun 2023 dan alhamdulillah mendapat nilai 448. Rinciannya yakni skor 120 untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK, lalu 130 untuk tes intelijensi umum atau TIU, dan 198 untuk tes karakteristik pribadi atau TKP. Alhamdulillah pada ketiga subtes tersebut, nilai saya dapat melampaui dari passing grade yang ditetapkan. Di level nasional, mungkin banyak yang nilai SKD-nya lebih tinggi ya teman-teman. Namun izinkan saya untuk berbagi di video ini. Kalau boleh jujur, saya tidak menyangka sama sekali mendapat nilai 448 dan memperoleh peringkat 1 SKD di sesi saya yang kurang lebih 220 orang, serta peringkat 1 SKD di formasi yang saya tuju. Ya, kenapa kok bisa nggak nyangka? Ya, jadi yang pertama, saya meniatkan ikut CPNS tahun 2023 itu untuk uji coba teman-teman. Jadi bisa dibilang semacam tryout. Dengan harapan saya punya gambaran untuk mendaftar CPNS tahun-tahun berikutnya. Mungkin karena mindset yang saya punya sejak dulu, bahwa tes CPNS itu sulit, lalu kebanyakan harus mengulang beberapa kali supaya bisa lolos. Gitu. Jadi saya tidak berharap banyak saat itu. Lalu yang kedua, pendaftar di formasi yang saya tuju, itu kompetitif sekali. Jadi pada saat pendaftaran sebenarnya saya cukup bingung antara memilih dua instansi. Sempat bingung mau pilih instansi yang kemungkinan saingannya lebih sedikit atau pilih instansi yang lebih saya inginkan. Ya, lalu setelah menimbang-nimbang, saya memilih instansi yang lebih saya inginkan meskipun tahu saingan di sana banyak lebih pintar daripada saya mungkin ya. Lalu kompetitif sekali karena sekali lagi saya pikir bahwa tes CPNS 2023 hanya uji coba sehingga nothing tulus. Lalu untuk yang ketiga, yakni waktu belajar saya sangat minim. Selain saat itu, beban kerja saya sebagai part-timer cukup banyak, saya juga sedang ikut pelatihan, lalu ada kesibukan lain sehingga baru bisa belajar sejak H-3 minggu. Jadi 2 minggu pertama, saya belum belajar intensif karena masih ada distraksi, lalu 1 minggu terakhir saya baru belajar cukup intensif termasuk mengikuti 2-3 kali tryout. Salah satu trik yang menurut saya sangat penting adalah teman-teman harus bisa manajemen waktu dengan baik. Ya, pada tes ini soal-soal yang disajikan bukan soal-soal yang luar biasa sulit seperti soal SNBT misalnya atau soal ujian masuk perguruan tinggi yang lain. Karena sekali lagi tes ini namanya seleksi kompetensi dasar ya. Jadi bertujuan untuk menyeleksi kemampuan dasar. Soal-soal yang diujikan itu lebih bersifat penalaran dan mungkin lebih menantang untuk mengerjakan dalam waktu singkat gitu. Sehingga ini sangat membutuhkan manajemen waktu yang baik. Di tes SKD ini teman-teman harus mengerjakan 110 soal dalam 100 menit, di mana soalnya panjang-panjang sehingga butuh trik agar waktunya cukup. Apa itu triknya? Pertama, teman-teman harus tahu urutan dari subtes yang akan teman-teman kerjakan. Ya, sekali lagi ada 3, tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Kalau saya lihat di berbagai video YouTube, saran yang diberikan beda-beda teman-teman. Ada yang mengusulkan untuk mengerjakan TKP dulu, ada yang menyarankan untuk TIU dulu, ada yang mengarahkan untuk TWK dulu. Dan setiap usulan itu ada alasannya masing-masing. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, saya memilih untuk mengerjakan soal sesuai urutan subtes yang ada di layar ujian, ya, baik itu komputer atau laptop. Jadi pertama itu TWK, dilanjutkan dengan TIU, dan diakhiri dengan TKP. Mengapa? Pertama, TWK saya letakkan di awal karena bagi saya TWK ini luar biasa menjebak dan butuh penalaran sehingga membutuhkan konsentrasi tinggi. Jadi saya berharap ketika konsentrasi masih penuh, ibarat baterai HP masih 100%, itu bisa menghindari jawaban-jawaban yang tricky gitu di subtes TWK. Lalu yang kedua adalah TIU. Subtes ini notabene banyak hitungan saya letakkan di tengah. Karena bagi saya pribadi, hitungan dan permainan logika itu sangat menyenangkan. Sehingga saya kerjakan setelah subtes TWK,
yang mungkin lebih menguras konsentrasi dan harus hati-hati seperti itu. Ketiga, TKP. TKP saya kerjakan di akhir karena setiap pilihan jawaban dari TKP itu memiliki nilai, teman-teman. Jadi meskipun kita kepepet, asal jawab, minimal kita dapat 1 poin, nggak mungkin 0. Ya, bisa juga kita dapat poin 2, 3, 4, atau syukur-syukur dapat nilai maksimal, yakni 5 poin. Dan yang tidak kalah penting, TKP itu kalau kepepet banget bisa dikerjakan tanpa melihat soal, teman-teman. Jadi cukup melihat pilihan jawabannya aja secara sekilas, lalu pilih yang paling baik, pilih yang paling idealis. Nah, itu adalah jawaban terbaik gitu. Sekali lagi kalau kepepet, teman-teman cukup memindai pilihan jawabannya, teman-teman bisa mendapat poin, minimal 1 poin. Selain alasan-alasan tersebut, saya juga memilih untuk mengerjakan soal dengan urutan TWK, TIU, TKP, karena beberapa teman yang tes SKD lebih dulu dari saya kebetulan tidak memenuhi passing grade di TWK atau TIU. Namun tidak ada satupun teman saya yang tidak memenuhi passing grade di TKP. Sehingga saya pikir, oh sepertinya harus ekstra hati-hati nih ketika mengerjakan TWK atau TIU. Jangan sampai tidak memenuhi passing grade. Nah, hal itu yang membuat saya semakin yakin untuk menginvestasikan waktu lebih banyak di TWK dan TIU. Kurang lebih itu teman-teman, sedikit cerita dari saya terkait manajemen waktu. Teman-teman mungkin bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Misal ada yang lemah di hitungan, mungkin teman-teman perlu mengerjakan TIU di awal supaya lebih konsentrasi, boleh. Atau pendapat-pendapat lain juga dipersilakan. Overall yang ingin saya sampaikan bahwa SKD CPNS memang membutuhkan banyak berlatih, teman-teman. Semakin kita sering latihan, semakin sering kita mengerjakan soal, apalagi semakin sering kita berlatih menatap soal dari layar, itu tentu membuat kita semakin terbiasa dan peluang untuk mendapatkan skor yang baik itu lebih besar. Namun, tak menutup kemungkinan, misal teman-teman memiliki waktu yang sedikit untuk persiapkan CPNS ini, misal sibuk bekerja atau terlambat mendapatkan info tentang pembukaan seleksi CPNS, teman-teman masih punya peluang besar untuk bisa lolos tes SKD. Karena sekali lagi, SKD atau seleksi kompetensi dasar ini lebih bersifat penalaran, meskipun untuk TWK juga tidak mungkin dilakukan tanpa membaca ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Silakan juga bagi teman-teman yang ingin share tentang pengalamannya dalam mengikuti SKD, bisa berbagi tentang tips-tipsnya di kolom komentar. Sukses untuk semua pejuang NIP, semoga dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.